Siapa yang tak kenal dengan burung merpati? Salah satunya merpati pos. Merpati pos adalah burung merpati yang telah dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan kepada suatu pihak. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alami yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Merpati pos diberi makanan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Campuran tersebut berguna sebagai vitamin yang dapat membuat merpati menjadi kuat dan lebih mudah dilatih. Di Indonesia, rata-rata merpati pos adalah hasil perkawinan silang antara ras Jansson dan Delbar dari Belgia dengan ras unggulan lainnya. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai merpati pos, terlebih dahulu kita ketahui asal-usul dari merpati pos. Merpati pos memiliki ciri-ciri fisik agak besar, terbangnya agak lambat, tetapi stamina dan daya ingatnya kuat. Merpati pos yang terbang berpasangan dapat memilih rute yang lebih efisien jika dibandingkan dengan terbang sendirian. Merpati pos memanfaatkan fenomena fisika dalam melacak posisi tempat tujuannya. Fenomena fisika tersebut tertanam dalam otak merpati pos seperti microchip dan microcontroller yang dimasukkan seperti pada robot atau komputer. Fenomena itu adalah medan magnet. Merpati pos memanfaatkan medan magnet bumi yang bervariasi dalam menentukan tujuan. Di antara kedua mata merpati pos terdapat jaringan yang berisi berbagai macam mineral besi yang merupakan kunci kemampuannya dalam menentukan arah. Selain jaringan tersebut, yang menyebabkan merpati pos kembali ke tempat asalnya adalah pasangannya, karena merpati pos bersifat setia. Cara kerja: seekor merpati betina umumnya bertelur sebanyak 2 butir. Telur tersebut dierami oleh merpati jantan dan betina secara bergantian. Anak burung merpati dapat terbang dalam jarak yang dekat pada usia 40 hari. Untuk menjadi merpati pos, merpati terlebih dahulu harus dilatih oleh pelatih khusus. Pelatihan harus dapat dilakukan pada merpati yang berusia 7 bulan. Tiga hal yang harus dilatih kepada merpati pos adalah statik, mobile, dan bumerang. Statik: merpati mempelajari bagaimana cara mengenali perintah seseorang dalam suatu wilayah kecil. Sedangkan mobile, merpati dilatih untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan untuk bumerang, merpati diajarkan untuk mengirimkan dan mengembalikan pesan. Jika ketiga hal tersebut telah dilatihkan, merpati dapat terbang dalam jarak ratusan bahkan ribuan kilometer dan dapat mengirimkan pesan atau surat. Menurut sejarahnya, burung merpati pos ini berasal dari orang-orang Persia kuno yang melatih burung merpati untuk mengirimkan pesan kepada pasukan militer
lebih dari 2000 tahun yang lalu. Frontinus mengatakan bahwa Julius Caesar menggunakan merpati pos sebagai pengirim pesan dalam kemenangannya melawan Galia. Orang Yunani memberitahukan nama pemenang Olimpiade ke berbagai kota dengan menggunakan cara ini. Merpati pos pertama kali digunakan oleh seorang Sultan Baghdad yang bernama Nurdin pada tahun 1146 untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaannya. Pada masa Perang Dunia Pertama 1914-1918, merpati pos digunakan oleh pasukan perang Amerika sebagai media komunikasi. Sebelum adanya telegram, cara komunikasi dengan menggunakan merpati ini sangat diandalkan bagi orang-orang pengguna saham dan orang-orang keuangan. Perusahaan Belanda mendirikan sistem sipil dan militer di Jawa dan Sumatera sejak di awal abad ke-19. Burung-burung diperoleh dari Baghdad pada tahun 1851. Merpati pos telah terlatih dengan baik untuk bidang kemiliteran. Tujuannya berbalik atau berpindah ke angkatan laut untuk mengirimkan pesan ke perairan terdekat. Ini juga digunakan oleh perusahaan swasta atau perorangan pada waktu yang berbeda-beda. Merpati pos ala dinasti Mamluk. Pada masa 1250 sampai 1517 Masehi, dinasti Mamluk di Mesir menggunakan merpati pos sebagai alat pertahanan dalam perang terhadap bangsa Mongol. Perkembangan merpati pos. Pada zaman dahulu, merpati pos menjadi media komunikasi yang paling populer. Tetapi pada zaman sekarang ini, posisi mereka telah tergantikan karena adanya perkembangan teknologi.